Siap-siap. Pernyataan gue bakal ngagetin dan mungkin bakal ngacak-ngacak persepsi lu soal kehidupan selama ini. Coba lu pikir ulang. Selama ini kita dilatih seperti anjing. Kita disuapi barang jadi tentang cara yang benar dalam berperilaku, apa yang boleh dan tidak boleh, apa yang harus diyakini, konsep benar dan salah, semuanya dikasihin ke kita tanpa melalui persetujuan kita dulu. Kita diajarkan bahasa yang bukan pilihan kita, bahkan kita nggak memilih nama kita sendiri. Kita seperti dipaksa menandatangani sebuah kontrak tanpa diberi kesempatan untuk membaca isinya lebih dulu. Terus kita menggunakan poin-poin yang tertera di kontrak tersebut untuk menilai diri sendiri dan orang lain. Maka gak heran kalau lu sering merasa cara lu hidup baik-baik aja, tapi lu gak ngerasain kebahagiaan. Hey, gue Lutfi Alimukni, lu bakal denger rangkuman buku The Four Agreements, buku yang ngasih lu lembar kontrak baru yang lebih relevan dengan kebutuhan lu sebagai individu yang merdeka. Buku The Four Agreements ditulis oleh Don Miguel Ruiz, seorang penulis asal Meksiko yang terkenal selalu memadukan kebijaksanaan suku Toltec kuno dengan ajaran spiritual modern dalam buku-bukunya. FYI, suku Toltec adalah suku dari peradaban Mesoamerika kuno yang berjaya sekitar abad ke-6 hingga ke-8 Masehi. Mereka bermukim di wilayah yang sekarang jadi Meksiko Tengah. Buku The Four Agreements yang akan gue bahas ini juga terinspirasi dari kebijaksanaan suku Toltec yang dipelajari Ruiz dari neneknya yang memang memelihara tradisi suku kuno tersebut. Isi bukunya adalah 4 poin perjanjian yang ditawarkan sebagai kontrak baru untuk dilaksanakan para pembaca. Ruiz mengklaim jika kita mengganti kontrak lama yang telah kita tanda tangani tanpa persetujuan kita, dengan kontrak baru ini, maka kita bisa mendapat kebebasan dalam hidup. Mari kita bahas 4 perjanjian dari kontrak baru ini. Kata-kata ibarat pedang bermata dua, bisa membawa dampak positif atau negatif, tergantung cara lu menggunakannya. Nah, perjanjian pertama ini mengajak lu untuk menyadari konsekuensi dari setiap kata yang lu ucapkan. Kata-kata bisa menciptakan realitas. Contohnya lu bilang diri lu bodoh, maka kata bodoh yang lu tujukan pada diri lu bakal men-trigger diri lu sendiri untuk percaya bahwa diri lu bodoh. Kemudian lu adalah bodoh menjadi sebuah realita. Lu akan bersikap seperti realita yang lu percaya. Sebaliknya, ketika lu mengucapkan afirmasi positif semacam lu keren, maka lu mulai menciptakan gambaran diri lu sebagai orang keren. Akhirnya lu bersikap seperti gambaran tersebut, sehingga afirmasi positif tadi jadi realita. Gak hanya pada diri sendiri, kata-kata juga bisa berdampak buat orang lain. Makanya dalam perjanjian pertama ini lu disuruh untuk berkomitmen menjaga kualitas penggunaan kata-kata yang lu ucapkan. Jangan gunakan kata-kata buat menghujat, menjudge, atau gibahin orang. Selain itu, sangat ditekankan untuk berkata sesuai yang lu maksudkan. Hindari berkata saat lu sedang didominasi sama emosi tertentu. Contohnya gini, lu seharian kerja, capek, pulang ke rumah pengennya nyantai. Tapi adik lu yang sebenarnya sangat lu sayangi, nyanyi-nyanyi kenceng. Karena lu capek, lu marah kemudian menghampiri adik lu terus ngomong, "Berisik, suara lu jelek." Sebagai penyayang adik, kata-kata itu mustahil keluar dari lu. Tapi hari itu lu sedang capek banget. Namun kata-kata yang sudah keluar gak bisa ditarik lagi. Adik lu udah mempercayai bahwa suaranya jelek. Sejak saat itu, dia pun malu untuk bernyanyi seumur hidupnya. Contoh lain, lu lihat temen lu beli sepatu baru. Sebenarnya lu berpikir dia sangat cocok pakai sepatu itu. Tapi karena lu iri, lu bilang warnanya terlalu terang, kurang matching sama warna kulit lu. Emosi marah dan rasa iri mengontrol kata-kata lu, dan sebagai individu merdeka, lu telah dijajah sama emosi lu sendiri. Selanjutnya, lu juga harus menjaga konsistensi dari perkataan lu. Saat lu udah bilang A ke satu orang, maka jangan bilang B ke orang lain. Omongan yang sering belang-belang bakal mengurangi integritas lu di mata orang. Banyak penderitaan yang lu alami disebabkan karena lu terlalu mikirin apa yang orang lain pikirkan, katakan, atau lakukan sama lu. Padahal pendapat orang tentang diri lu bukanlah kenyataan yang sebenarnya. Pendapat itu adalah realita yang mereka lihat aja. Misalkan ada yang bilang lu jutek, mungkin dia pernah nyapa lu pas mood lu jelek. Tapi apakah lu jutek setiap hari? Belum tentu. Jadi apa yang orang lain pikirin soal lu tidak mendefinisikan diri lu yang sesungguhnya. Karena itu gak penting juga buat lu pikirin.
Omongan jelek dari orang lain gak akan ngasih pengaruh apapun buat hidup lu kecuali lu setuju sama omongan itu. Ibarat racun tikus, kalau cuma disodorin ke lu gak akan kenapa-napa. Tapi kalau lu masukin racun itu ke dalam badan alias lu minum, baru efek racunnya kerasa. Jangan mudah tersinggung, karena tersinggung adalah tanda racunnya berhasil masuk. Gak mungkin lu tersinggung kalau lu gak setuju sama tuduhan negatif orang lain ke lu. Misal ada yang ngatain lu bego, kalau lu juga ngerasa lu bego, maka lu akan tersinggung. Kalau lu udah setuju sama tuduhan negatif orang, lama-lama lu mulai percaya bahwa diri lu sesuai dengan apa yang mereka tuduhkan. Terus kepercayaan ini bakal berubah jadi realita. Nah makanya lu kudu berkomitmen untuk tidak membiarkan diri lu mudah terpengaruh sama persepsi orang tentang lu, baik itu persepsi baik atau buruk. Jangan gantungkan kondisi emosi dan kebahagiaan lu pada penilaian orang. Jangan haus validasi, gak usah merasa gagal keren hanya karena orang lain gak mengakui kekerenan yang lu punya. Fokus saja jadi diri lu yang terbaik. Kalau di dalam diri lu baik, maka secara otomatis lu akan menarik orang-orang baik ke dekat lu. Kita sering membuat asumsi dan menganggapnya sebagai kebenaran. Hati-hati, kebiasaan ini bisa menimbulkan masalah. Asumsi bisa menyebabkan kesalahpahaman. Contohnya lu pacaran, karena pacar lu cinta sama lu, maka lu berasumsi dia pasti mengerti lu. Semisal lu pengen dia ngelakuin sesuatu, lu gak ngomong tapi ngasih kode tipis doang. Kalau dia gagal ngerti, lu marah. Padahal nyatanya dia cuma mencintai lu, bukan bisa baca pikiran lu. Nah kan, lu disesatkan sama asumsi lu sendiri. Kebiasaan membuat asumsi adalah sumber masalah, makanya lu kudu berhenti melakukannya. Nah untuk berhenti, ada beberapa tips dari buku The 4 Agreements yang bisa membantu lu. Pertama, sadar kalau lu sedang berasumsi. Lu nggak bisa mengubah kebiasaan yang lu nggak sadari. Jadi ketika muncul pikiran tertentu, posisikan pikiran itu sebagai sebuah asumsi dulu. Jangan langsung anggap sebagai sebuah kebenaran. Tips selanjutnya, tabayun alias cek kebenaran dari asumsi yang muncul. Misal lu lihat satu orang ngumpet-ngumpet ngambil gorengan di warung. Asumsi lu udah jelas, dia maling. Nah jangan berhenti di sana. Lu cek dulu apa bener dia maling. Lu bisa tanya ke orangnya langsung, atau tanya ke yang punya warung, atau lakukan hal apapun yang bisa memastikan asumsi lu bener atau enggak. Siapa tahu orang tadi anak yang punya warung. Tips berikutnya adalah berkomunikasi dengan baik. Lu gak perlu berasumsi kalau semuanya udah jelas. Maka berkomunikasi itu penting, kayak tadi lu sama pacar lu. Kalau dari awal lu komunikasikan tentang asumsi lu, maka lu tahu bahwa lu salah, sehingga gak ada ekspektasi yang harus patah. Drama-drama yang gak perlu pun gak akan terjadi. Terakhir, jadikan tabayun sebagai habit. Mulai biasakan untuk selalu mengecek kebenaran dari informasi yang lu dapatkan, dan tahan diri lu buat gak mudah berasumsi. Last but not least, selalu lakukan yang terbaik. Kata si Ruiz, ketiga perjanjian sebelumnya hanya bisa bekerja ketika lu selalu berusaha melakukan yang terbaik buat hidup lu. Namun penting lu pahami bahwa definisi yang terbaik bisa berubah tergantung situasi. Yang terbaik saat lu sakit bakal beda dengan yang terbaik saat kondisi lu sehat. Buat bisa melakukan yang terbaik, ada beberapa tips yang bisa lu ikutin. Pertama, lepaskan masa lalu. Jangan menghakimi perilaku lu di masa lalu. Yang penting adalah apa yang lu lakukan sekarang. Berdamai dengan masa lalu membuat lu lebih bebas dan fokus sehingga potensi lu bisa keluar secara maksimal. Kedua, belajar ngomong tidak. Stop jadi orang yang gak enakan kalau lu mau berkembang. Menerima permintaan orang lain karena lu ngerasa sungkan membuat lu lebih sering ngerjain apa yang lu gak suka dibandingkan apa yang benar-benar penting buat lu. Waktu lu yang terbatas bakal keisi sama hal-hal yang sebenarnya gak terlalu ngasih dampak besar buat hidup lu. Kalau lu bisa bilang tidak, maka lu memfilter hal-hal yang gak penting sehingga lebih banyak waktu dan tenaga yang tersedia untuk melakukan hal-hal penting yang memang ngasih dampak. Keleluasaan ini bakal memperbesar kesempatan lu buat selalu melakukan yang terbaik. Ketiga, terus mencoba. Balik ke tips nomor 1 tadi, jangan stuck di masa lalu. Kalau lu gagal, ya udah tinggal coba lagi. Jangan berlarut-larut dalam penyesalan. Semakin ahli lu dalam move on, maka semakin sulit lu terdistraksi oleh penyesalan masa lalu. Keempat, fokuslah sama hari ini. Hadirkan diri lu secara penuh untuk masa sekarang. Kenyataan adalah apa yang ada di hadapan lu sekarang. Jangan gelisah sama masa depan karena hal itu belum terjadi, dan jangan terus menyesali masa lalu karena hal itu gak bisa lu ubah. Fokus saja hidup di masa sekarang, karena pada akhirnya apa yang lu lakukan sekarang bisa mempengaruhi masa depan dan bisa jadi langkah untuk membersihkan dosa lu di masa lalu.
Nah, itu dia 4 perjanjian dalam kontrak baru yang direkomendasikan oleh buku The Four Agreements. Keempatnya menitik beratkan tentang kebahagiaan ditentukan oleh lu sendiri. Jadi, lu lebih suka yang mana? Kontrak lama atau yang baru? Kalau lu penasaran pengen baca bukunya, silahkan beli di link yang gue taruh di deskripsi. Dan kalau lu nonton nyampe sini, masa iya lu gak mau subscribe, like, dan komen? Biar gue makin semangat kontennya. Dah ya, bye-bye.